Bab 94 Cahaya Ilahi Jiwa. Terlalu cepat bagi Liu Mu untuk menyelamatkannya. Dia baru saja terlempar jauh. Dia terlalu jauh dari Xiao Chen dan kekuatan spiritual luar angkasa tidak dapat mempengaruhi area ini. Adapun Liu Ruyan di sebelahnya, dia bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Namun pada saat ini, 3 lampu putih melesat ke udara seperti 3 sambaran petir. 3 kerangka yang tidak mengambil tindakan akhirnya mengambil tindakan saat Xiao Chen dalam bahaya. Sejak awal perang, ketiga orang tersebut telah menyaksikan pertempuran tersebut, dengan sedikit ketenangan yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang mengamati kelemahan roh jahat. Bang! Mereka bertabrakan dengan roh jahat pada saat yang sama, dan 6 cakar tulang putih dengan keras merobek kafan itu, mencegah Xiao Chen terjebak sepenuhnya. Di saat yang sama, Xiao Chen juga bergerak cepat. Setelah beberapa kali bertabrakan dengan kaki roh jahat, tangan kirinya juga menebas ke arah tenggorokan roh jahat itu. Ketika mereka jatuh ke tanah bersama-sama, telapak tangan kanan Xiao Chen yang bersinar akhirnya terlepas dari kafan itu, dan ketiga kerangka itu merobek kafan itu ke 3 arah, mencoba merobeknya dari hantu jahat. Kafan itu jelas merupakan benda yang jahat dan jahat. Ketiga kerangka itu sangat menyadari semua ini, dan Xiao Chen sudah memahaminya secara mendalam. Baru saja, dia hampir menderita kerugian besar karenanya, dan dia juga mengambil tindakan untuk merobeknya, berlumuran darah hitam, kain jahat. Cahaya hitam pekat berkedip-kedip, dan terdengar semburan raungan hantu dari dalam kain kafan, suaranya begitu melengking hingga membuat kulit kepala orang terasa mati rasa, dan kabut hitam melonjak kencang di gang. Oh! Roh jahat itu tampak sangat cemas, mengguncang kafan itu dengan keras, mencoba menghancurkan Xiao Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, Liu Mu juga bergegas, dan kekuatan spiritual spasial yang tumpang tindih menyelimuti dirinya lagi, dan cahaya cian membuat hantu jahat itu tampak terjebak dalam rawa. Cepat, sobek kafannya. Dia tidak sekuat yang kamu kira. Kekuatannya berasal dari kain jahat ini. Xiao Chen berteriak kepada Liu Mu. Dalam proses pertarungan jarak dekat, dia menemukan rahasianya. Kain kafan itulah yang membuat roh jahat begitu kuat, kafan itu. Liu Mu terus-menerus mengeluarkan kekuatan spiritual spasial cian, memenjarakan kafan itu, dan dengan kasar merobeknya keluar. Aduh! Roh jahat itu meraung dengan marah, dan kain kafan di kepalanya telah dirobek oleh Raja Samsara, memperlihatkan separuh pipinya yang busuk. Rongga mata yang dalam dipenuhi dengan cahaya hijau, dan rambut berantakan berdarah di kepalanya berdiri tegak, munculnya mayat yang membusuk sungguh ganas dan menakutkan. Dia benar-benar roh jahat. Hantu jahat itu putus asa. Jika kafannya robek, kekuatannya akan sangat berkurang. Dia berjuang keras, dan akhirnya memuntahkan beberapa suap gas mayat kuning, berubah menjadi lightsaber yang menyilaukan ke arah Xiao Chen. Menyerang dengan Liu Mu, inilah roh jahat terkuat di dalam dirinya. Xiao Chen dan yang lainnya terpaksa menghindar. Oh! Hantu jahat itu meraung, saat itu Xiao Chen dan Liu Mu terpaksa mundur. Dia mengguncang kafan itu dengan keras, dan aura kematian yang tak ada habisnya muncul, dan kabut hitam bergulung. Dalam sekejap, Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara terguncang. Kleter, kerangka ketiga kerangka itu roboh dan berserakan di jalan. Tulang putih di tanah sangat mempesona. Hati Xiao Chen mencelos, tapi kemudian kegugupannya kembali mereda. Kerangka itu tidak hancur,
semuanya terpisah dari persendiannya, dan dia benar-benar melihat sedikit cahaya bersinar dari tengkorak Raja Qin Guang. Sepertinya dia memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. 3 kerangka licik. Xiao Chen tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Hantu jahat itu memandang Xiao Chen dan Liu Mu dengan ganas. Dan Guo menyeret kakinya yang busuk dan melangkah ke arahnya. Bekas kuning air mayat tertinggal di tanah, dan seluruh perhatiannya terfokus pada 2 orang di depannya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melewati tengkorak dari 3 kerangka, ketiga tengkorak itu melonjak dengan cepat, menembak ke arah hantu jahat seperti 3 lampu putih. Pada saat yang sama, Xiao Chen dan Liu Mu juga mengambil tindakan, menyelimuti hantu jahat itu dengan cahaya pedang yang menyala-nyala dan hujan kekuatan spiritual. Hantu jahat itu meraung dan melambaikan 1 cakar hantu, mencoba melepaskan ketiga tengkoraknya, sementara cakar hantu lainnya menahan gerakan pembunuhan Xiao Chen dan Liu Mu. Ketiga tengkorak itu memang dirobohkan olehnya, tetapi 3 sinar cahaya jiwa keluar dari tengkorak, menembus mata hantu jahat itu seperti 3 sambaran petir. Aduh! Seolah-olah dia menderita luka parah, hantu jahat itu tiba-tiba jatuh ke tanah, berguling dan meronta dengan keras di dalam gang. Tanpa penundaan, Xiao Chen dengan cepat bergegas ke depan, tiba-tiba meraih kain kafan itu, lalu menariknya ke atas dengan tangan gemetar. Kain kafan itu berputar, mengeluarkan suara berburu, dan kabut hitam tebal membubung, akhirnya terlepas dari tubuh hantu jahat itu. Liu Mu juga bergegas dan menggunakan kekuatan spiritual luar angkasa untuk memenjarakan kafan itu di ruang tertutup kecil. Tanpa kain kafan, tubuh roh jahat itu terlihat seluruhnya, sungguh penampakan yang menakutkan. Separuh badannya bengkak dan busuk. Separuh tubuhnya yang lain seperti kulit jeruk yang telah mengering, membungkus bingkainya dengan kering, dan berkilauan dengan cahaya hitam. Ganas dan menakutkan, hantu jahat itu masih berguling-guling. Xiao Chen melangkah maju dan menginjak keras leher hantu jahat itu dengan 1 kaki. Terdengar bunyi, klik, yang tajam, tulang lehernya patah, dan kepala hantu ganas itu berguling ke bawah. Pangkat-pangkat New Chinese rilis pertama pangkat-pangkat pada saat yang sama, 3 sinar cahaya jiwa keluar dari mata hantu jahat dan menembak ke 3 tengkorak seputih salju di tanah. Hantu jahat yang kepala dan tubuhnya terpisah itu masih belum kaku, namun tiba-tiba memisahkan diri dan berdiri. Tubuh tanpa kepala itu berdiri tegak, dan masih bergegas menuju Xiao Chen dengan keganasan yang dahsyat. Setelah kehilangan kafan itu, kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya dan tidak bisa lagi mengancam nyawa Xiao Chen. Xiao Chen naik ke udara, terus menggerakkan tangannya di udara, dan kemudian dengan kuat menginjak ke bawah. Cahaya ilahi yang menyala-nyala terkoyak, dan kemudian hantu jahat itu terkoyak dengan ledakan. Meskipun dia tahu bahwa roh-roh jahat bukan lagi lawan mereka setelah kehilangan kafannya, Liu Mu masih sangat takut dengan gerakan membunuh Xiao Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa aku tidak pernah melihatmu menggunakan gerakan membunuh ini? Bergerak, Xiao Chen mendarat dari udara dan berkata, beraninya aku menggunakannya sebelumnya. Ini adalah gerakan yang kulihat di pagar pembatas di sekitar monumen suci. Sepertinya itu adalah Sansu pembunuh dewa yang legendaris. Aku belum pernah mempraktikkannya sebelumnya. Beraninya kamu menggunakannya untuk menghadapi roh jahat. Saya hanya berpikir tidak ada bahaya dan hanya menggunakannya untuk mencoba gerakannya. Saya tidak menyangka Sansu pembunuh dewa begitu kuat. Benar saja,
Tidak peduli seberapa bagusnya keterampilan mental Xuan Gong, mereka masih membutuhkan koordinasi gaya membunuh yang luar biasa untuk digunakan. Untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Petik 2. Itu dia. Wajah Liu Mu yang sedikit sakit tapi tampan memiliki senyuman di wajahnya, dan dia menuliskan banyak ukiran tentang ruang di pagar pembatas persegi. Jika Anda memberinya waktu, dia pasti akan mendapatkan wawasan. Xiao Chen juga menghafal banyak gaya membunuh yang hila. Tidak hanya Sansu pembunuh dewa. Ada juga 3 langkah untuk melawan kekacauan dan 8 metode untuk menekan setan. Hantu jahat itu terkoyak, dan kabut hitam dengan cepat menghilang. Pada saat ini, Liu Ruyan dan Yan Qingcheng juga mendekat, melihat reruntuhan di tanah dengan ngeri, dan Xiao Chen mengambil tindakan lagi dan menghancurkan kepalanya. Liu Mu membuka ruang tertutup dan melemparkan kain kafan itu ke tanah. Semua orang merasakan kekuatan jahat berfluktuasi. Yan Qingcheng baru saja menyaksikan seluruh pertempuran dari samping dan tampak sedikit bersemangat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kain kafan ini adalah sisa dari zaman kuno. Tidak hanya tidak rusak, tetapi juga memiliki aura jahat yang menakutkan dan kekuatan yang kuat. Pasti telah ternoda oleh darah orang-orang luar biasa. Benar, itu pasti telah terinfeksi darah orang yang sangat kuat, jika tidak maka tidak akan terlalu menakutkan. Itu benar-benar kain kafan yang jahat. Liu Mu mengatakan ini. Dia melihat ketiga kerangka di sebelahnya, lalu berkata kepada Xiao Chen, terima kasih kepada mereka bertiga. Kalau tidak, kita akan benar-benar dalam bahaya. Tanpa diduga, cahaya jiwa mereka begitu kuat. Ini jelas merupakan tanda awal agar mereka bisa tumbuh menjadi raja. Petik 2. Ketiga kerangka itu perlahan-lahan menyusun kerangka mereka sendiri, dan kemudian menggerakkan persendiannya dengan agak lucu. Tapi cara beberapa orang memandang mereka jelas berbeda. Ketiga orang ini pasti model yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Apakah mereka benar-benar hantu? Saya tidak merasakan fluktuasi jiwa di dalamnya. Liu Mu bergumam pada dirinya sendiri setelah pertempuran ini. Lukanya semakin parah dan dia terlihat sedikit lemah. Xiao Chen juga berpikir dan berkata, mungkin karena roh jahat dari kota mati terlalu kuat, menyebabkan sisa roh di dalam mayat tetap abadi. Ini membentuk roh jahat yang menakutkan. Mungkin, hantu legendaris. Beginilah terbentuknya. Kemudian, mata beberapa orang tertuju pada kain kafan itu lagi. Dilihat dari penghancuran roh jahat oleh Xiao Chen pada akhirnya, dapat dilihat bahwa kekuatan sebenarnya dari roh jahat itu tidak begitu menakutkan. Alasan mengapa ia tidak terkalahkan pada awalnya adalah karena kain kafan yang berlumuran darah meningkatkan kekuatan jahatnya. Hantu jahat dewasa ini tidak lebih kuat dari hantu jahat kecil yang kita bunuh sebelumnya. Ia hanya mengandalkan benda jahat ini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Liu Mu bertanya pada Xiao Chen. Tak satu pun dari mereka memiliki kesan yang baik terhadap benda jahat dengan aura menyeramkan. Tidak ada yang mau menggunakannya sebagai senjata. Bahkan jika mereka ingin memperbaikinya, sepertinya tidak mungkin. Saya khawatir hanya roh jahat yang bisa mengorbankannya. Bagaimana dengan kalian bertiga? Xiao Chen memandang Raja Qin Guang dan yang lainnya. Ketiga skeleton itu terus membuka dan menutup rahangnya, melambaikan tangan mereka sebagai tanda penolakan. Pada saat yang sama, tanda teratai di dahi mereka bermekaran dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, membuat kerangka putih mereka sebening batu giok putih. Tidak ada sedikit pun suasana yang menyeramkan,
tetapi mereka tampak seperti mahakarya batu giok dewa yang paling sempurna dari surga. Beberapa orang diam-diam mengagumi tulang putih yang dipenuhi aura suci, yang sungguh aneh. Pada akhirnya, kain kafan itu ditekan di bawah lempengan batu di gang oleh beberapa orang, dan kemudian mereka segera pergi dari sini. Namun, Xiao Chen dengan jelas mendengar suara, mencicit, di sudut, seolah-olah pintu sebuah rumah kuno dibuka. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berpakaian kuno dengan cepat menarik kain kafan di bawah lempengan batu, dan kemudian melayang kembali ke rumah kuno itu. Dalam sekejap, Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya, karena di saat-saat terakhir ia melihat dengan jelas wajah asli pria itu. Ternyata ia adalah seorang abadi legendaris yang telah terpahat menjadi tubuh emas di dunia manusia. Namun, sekilas, dia tidak merasakan energi abadi di pihak lain. Dia juga tidak merasakan fluktuasi jiwa, tetapi hanya energi jahat yang menakutkan. Xiao Chen segera mengikuti Liu Mu dan yang lainnya dan menjauh dari sudut gang, tapi hatinya tidak bisa lagi tenang. Tempat seperti apa kota kuno itu? Kenapa? Mengapa ini terjadi? Tadi, dia pasti tidak salah. Pikirannya berfluktuasi hebat, dan dia memikirkan banyak hal, tetapi dia tidak memberitahu Liu Mu dan yang lainnya apa yang dia lihat, karena memberitahunya sekarang hanya akan menambah kepanikan. Xiao Chen menjadi lebih berhati-hati saat dia berjalan melalui jalan-jalan kuno. Dia menjauh dari pintu setiap rumah kuno. Sulit untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya, apalagi bahaya apa yang ada di kota kuno. Tiba-tiba semburan teriakan terdengar di telinga beberapa orang, dan suara pertarungan sengit terdengar dari jalan kuno tak jauh dari sana. Sepertinya ada banyak orang. Berjalan itu kosong, duduk itu kosong, ucapan dan gerakan semuanya kosong, bahkan jika pedang hendak mengenai kepala. Xiao Chen mendengar suara Biksu Yizhen. Dia berjalan keluar gang dan melihat ke arah jalan kuno. Dia melihat 7 atau 8 petani bertarung sengit dengan 2 tentara Yin. Di antara mereka adalah Biksu Yizhen dan pedang iblis Dugu. Pada saat ini, mereka mengesampingkan dendam mereka dan bertarung melawan musuh yang kuat bersama-sama, dan wanita misterius dalam kabut warna-warni juga ada di antara mereka. Prajurit Yin ibarat fosil purba, seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi. Dia berdiri di tempat dan tidak bergerak. Tombak perunggu kuno di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya, memaksa beberapa pemuda kuat tidak mampu melawan. Jika bukan karena wanita dalam kabut, dan dewa waktu memperlambat gerakannya, saya khawatir beberapa orang akan berada dalam bahaya. Seluruh tubuh pedang iblis Dugu setajam pedang yang tajam, dan pedang besi di tangannya memutar ruang. Pedang itu mengeluarkan semburan peluit. Dia pasti orang yang paling kuat di antara mereka. Biksu Yizhen transenden dan halus. Saat terbang di angkasa, dia seperti dewa terbang dan Buddha. Ada bunga teratai yang melayang di sekelilingnya, dan seluruh dirinya penuh dengan sifat Buddha. Satu demi satu, jejak tangan Buddha berubah menjadi ribuan cahaya dan bayangan, terus-menerus tercetak ke arah prajurit Yin. Setelah pencerahan Buddha kuno yang diwujudkan oleh Sang Buddha, dia menyelesaikan transformasi, dan sekarang dia tidak jauh lebih lemah dari pedang iblis Dugu. Xiao Chen dan Liu Mu melangkah maju. Sekarang pilihan terbaik adalah bekerja sama. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pertempuran. Harus dikatakan bahwa kekuatan tempur prajurit Yin sangat luar biasa. Hanya satu orang yang mampu menahan 8 pemuda kuat. Apalagi dia sepertinya dalam keadaan kurang sadar,
jadi dia pasti memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Aku tidak bisa merasakan gejolak emosinya sama sekali. Dia tampak seperti patung batu yang bergerak. Dia bisa bertarung melawan begitu banyak tuan sendirian, tapi dia masih diam dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Bab 95 Situasi Putus Asa. Ruang tumpang tindih. Liu Mu memandang Dewa Waktu yang menyebabkan prajurit Yin melambat, matanya tiba-tiba menjadi panas, dan kekuatan spiritual luar angkasa melonjak. Kekuatan ruang dan waktu menyatu, meletus menjadi cahaya yang menyilaukan, yang kekuatannya berada di luar imajinasi semua orang. Suara, ledakan, terdengar, dan baju besi kuno pada prajurit Yin benar-benar retak menjadi dua, tubuh kuat itu terekspos ke udara, dan semburan kabut hitam muncul di kulit perunggu. Pada saat ini, Xiao Chen juga mengambil tindakan, dia bergegas ke udara, dan kemudian menukik ke arah tentara Yin dengan kepala dan kakinya, dia menyerang dengan tegas dengan sansu pembunuh dewa, merobek beberapa cahaya ilahi yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, pedang iblis Dugu juga mengayunkan pedang besinya untuk menyerang tentara Yin, dan Biksu Yizen bahkan membuat tangan Buddha besar yang ringan untuk disegel ke depan. Prajurit Yin merasakan bahayanya. Setelah setengah dari armornya runtuh, sebagian besar kekuatannya sepertinya telah hilang. Dia melambaikan tombak perunggu kuno di tangannya untuk melawan musuh. Namun, dalam cahaya yang menyilaukan, sisa armor di tubuhnya hancur total, dan tombak perunggu kuno di tangannya patah. Tubuh perunggu itu benar-benar terpapar ke udara, dan kemudian tubuhnya mulai menuas secara perlahan, menghasilkan kerutan yang parah, dan otot-ototnya perlahan-lahan menyusut. Akhirnya aku bertemu dengan orang yang hidup, bukan lagi hantu jahat, kata pedang iblis Dugu dingin, sepertinya dia bertemu dengan hantu jahat, dan goresan di tubuhnya sangat menakutkan. Mata prajurit Yin menunjukkan ekspresi yang sangat bingung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, kemudian fluktuasi jiwa yang lemah di tubuhnya menghilang, dan kemudian tubuhnya yang kuat membusuk sepenuhnya, dan akhirnya berubah menjadi kerangka kurus. Will-o, The Whispers berkedip-kedip di matanya. Roh jahat keluar dari tubuhnya. Seorang kultivator berseru kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Dia kehilangan vitalitasnya dan sepertinya berubah menjadi hantu jahat. Petik 2. Tepat setelah dia selesai berbicara, raungan yang dalam keluar dari mulut prajurit Yin. Dia sepertinya telah memperoleh kekuatan yang berbeda. Seperti bayi baru lahir, dia bergegas menuju kerumunan dengan wajah garang. Xiao Chen jatuh dari langit dan menanggung beban terberatnya. Tapi Xiao Chen tidak takut, dia pernah melihat hantu jahat sebelumnya. Selama karakter di rumah kuno tidak keluar, atau ada hal-hal jahat seperti kain kafan yang memberkati roh jahat, dia bisa menghadapi hantu jahat biasa. Sansu pembunuh dewa menyerang dengan ganas, dan tangannya tampak berubah menjadi dua pisau surgawi, tidak bisa dihancurkan. Sangat tajam, cahaya yang menyala-nyala merobohkan, menghancurkan kedua lengan prajurit mayat itu dalam sekejap, dan kemudian Xiao Chen membalikkan badan, menghancurkan kepala prajurit mayat itu dengan satu kaki, dan terbang keluar. Prajurit mayat itu jauh lebih kuat dibandingkan saat dia mengenakan baju besi. Sekarang sulit baginya untuk menimbulkan ancaman bagi para penggarap. Pedang iblis Dugu menebas dengan pedangnya dan menghancurkan prajurit mayat tanpa kepala itu. Pertarungan berakhir seperti ini, dan semua orang memahaminya dalam pertarungan sebenarnya. Jika Anda ingin membunuh tentara Yin, Anda harus menembus baju besi mereka. Jika tidak,
Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka. Adegan itu sunyi, dan ekspresi semua orang tidak terlalu bagus. Lagi pula, semua orang bekerja sama untuk membunuh seorang prajurit Yin. Dan ketika mereka pertama kali memasuki kota kematian, mereka melihat ratusan tentara Yin dan tentara surgawi. Jika semua orang mengambil tindakan terhadap mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ditambah lagi ada roh jahat yang muncul dari waktu ke waktu. Serta beberapa roh jahat raksasa yang lebih menakutkan, situasi mereka terlalu berbahaya. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk jahat di kota mati, dan tentara Yin bukanlah ancaman yang paling menakutkan, banyak roh jahat tak dikenal adalah yang paling mereka takuti. Mengapa tentara Yin memiliki kehidupan? Tetapi begitu baju besi terlepas dari tubuh mereka, mereka akan mati dengan cepat dan berubah menjadi hantu jahat. Seorang kultivator mengajukan pertanyaan, yang juga menjadi teka-teki semua orang di tempat kejadian. Dapat dilihat bahwa kota kuno ini telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan para prajurit Yin itu mungkin juga mengalami tahun-tahun tanpa akhir. Alasan mengapa mereka abadi seharusnya karena baju besi, yang menjaga tubuh mereka dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Petik 2. Seseorang membuat dugaan seperti itu. Meskipun mungkin tidak benar, itu agak masuk akal. Hal ini membuat beberapa orang di antara mereka memiliki beberapa pemikiran. Haruskah mereka mengambil satu set baju besi prajurit Yin, atau langsung melepaskan baju besi kuno yang rusak di tanah? Kumpulkan mereka. Namun, sebelum ada yang bisa memikirkannya, tanah tiba-tiba mengeluarkan suara, gemuruh, dan mulai bergetar hebat. Angin gelap bertiup kencang, menyebabkan gedung-gedung di dekatnya bergetar, aura brutal dan jahat melonjak, dan suara gemuruh pelan seperti gemuruh guntur yang teredam, membuat jiwa orang gemetar. Tanpa ragu-ragu, para petani muda bergegas ke sebuah gang dan segera mengevakuasi jalan kuno ini. Begitu mereka berada jauh dari area itu, mereka merasakan monster besar bergegas lewat sana, dan area tersebut bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Ini jauh lebih kuat daripada tentara Yin, dan masih banyak monster yang tidak diketahui dan menakutkan. Bahkan jika dewa masuk ke kota kuno ini, tidak diketahui apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Seorang kultivator menghela nafas ketakutan, dia sudah sedikit putus asa. Wanita misterius di kabut tebal, dengan suara seindah suara alam, berkata kepada semua orang, tidak peduli bahaya apa yang terjadi, jangan mencoba bersembunyi di rumah kuno. Semua orang mengangguk, karena banyak orang bersembunyi di dalamnya. Itu, dan tidak pernah keluar lagi. Perasaan Xiao Chen bahkan lebih berbeda. Dia melihat dengan matanya sendiri seorang abadi legendaris yang diabadikan, tetapi menjadi pemilik rumah mati tertentu. Dia merasa bahwa wanita misterius dalam kabut warna-warni juga sepertinya telah menemukan ini, rahasia. Aduh! Peluit melengking terdengar di atas kepala semua orang, dan ketiga burung tengkorak itu dengan cepat menukik ke arah kerumunan. Mereka semua bertubuh kurus dan bersayap burung raksasa, serta tampak ganas dan ganas. Huff! Ini hantu-hantu lagi. Pedang iblis Dugu mendengus dingin, mengangkat pedang besinya ke langit, dan ruang itu terdistorsi, seolah-olah akan runtuh. Sebuah domain yang ditarik olehnya dengan kekuatan besar menyelimuti area itu, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Dalam sekejap, itu menutupi dua kerangka burung, dan kemudian suara patah tulang keluar, dan bulu hantu beterbangan di langit, dan mereka kaget,
tengkorak yang retak itu berjatuhan. Tidak sulit untuk melihat dari sini bahwa pedang iblis Dugu begitu kuat dan menakutkan, bahkan Liu Mu di sebelahnya pun berpikir dia bukan tandingannya. Burung kerangka lainnya ditangkap oleh tangan Buddha raksasa yang diubah oleh Biksu Yi Zhen dan dihancurkan ke tanah. Burung kerangka berkepala 3 telah tersingkir, tetapi wanita misterius dalam kabut warna-warni menghela nafas tak berdaya. Saya khawatir kita dalam bahaya. Semua orang waspada. Baru saja burung kerangka berkepala 3 itu menyerang mereka. Tampaknya ia pertama kali bersiul di kejauhan, yang seharusnya meminta bantuan. Semua orang segera bergegas ke gang lain, menjauh dari area itu, tapi bagaimanapun juga, ini masih terlambat, sudah terlambat. Gelombang angin gelap bertiup dari ketinggian di langit. Hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti semua orang, dan sejumlah besar kerangka burung terselubung di langit merah darah seperti awan gelap, begitu gelap sehingga setidaknya ada 1000 di antaranya. Bagaimana kamu masih melawan ini? Jika begitu banyak roh jahat dihancurkan, mereka akan menenggelamkan semua orang, dan masing-masing dari mereka sangat kejam. Sudah berakhir, kita mati. Seorang kultivator putus asa. Akhirnya, dia bergegas ke sebuah rumah kuno di dekatnya. Namun, begitu dia bergegas masuk, teriakan terdengar, dan kemudian terdengar suara tulang, krak 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 krak, seolah-olah ada sesuatu yang ganas sedang menggerogoti tulang tersebut. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan tidak ada yang berani menyerbu ke dalam rumah kuno di sekitarnya. Para pembudidaya bergegas maju dengan cepat, berusaha menghindari ancaman kematian yang datang dari langit. Namun, bahkan pejuang spiritual dan perapal mantra pun bisa terbang. Mereka juga menemukan bahwa usaha mereka sia-sia. Burung kerangka itu terlalu cepat, meniupkan angin yang menggigit, dan dengan cepat mengepung dan menghalangi jalan mereka. Ada bayangan di seluruh langit. Langit penuh dengan angin suram. Suara siulan yang melengking membuat kulit kepala orang mati rasa dan rasa dingin menjalar ke punggung. Raja Guang dari Qin, Raja Yama, dan Raja Samsara menyambar pakaian Xiao Chen. Menunjuk ke sungai yang diselimuti kabut darah di depan mereka, mereka bertiga, mencicit, dan langsung hancur di jalan, berubah menjadi potongan tulang putih. Ketiga orang itu mulai berpura-pura mati. Apakah kamu ingin melompat ke sungai darah? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu tanpa berpikir bahwa sungai darah jelas bukan tempat yang baik, dan mungkin ada lebih banyak hantu ganas di dalamnya. Namun, sebenarnya tidak ada pilihan selain bergegas ke sana terlebih dahulu. Burung kerangka menukik ke bawah, dan semua orang mulai diserang. Aliran cahaya kematian hantu keluar dari mulut mereka, menembak ke arah semua orang. Pada saat ini, setiap orang harus menunjukkan keterampilan terkuat mereka. Jika tidak, mereka akan mati total jika lalai. Saat dewa wanita dalam kabut warna-warni mengambil tindakan, dan kerangka burung di langit membeku, para pembudidaya di bawah menembakkan potongan cahaya cemerlang, mencabik-cabik binatang tak tergoyahkan itu. Kemudian cahaya pedang Dugu Sword Demon juga naik ke langit, dan, domain, tak kasat mata menyelimuti hantu-hantu itu. Suara retakan tulang terus terdengar, dan tulang-tulang itu terus berjatuhan. Sansu pembunuh Dewa Xiao Chen, prinsip luar angkasa Liu Mu, dan kekuatan magis Buddha Biksu Yi Zhen semuanya ditampilkan. Cahaya yang menyala-nyala terus menyapu ke udara, dan kerangka burung berjatuhan satu demi satu, tetapi jenis ini ada begitu banyak kejahatan makhluk yang tidak mungkin membunuh mereka semua.
Beberapa orang terkena sinar kematian mereka, meninggalkan luka yang mengerikan di tubuh mereka. Mereka melawan dan mundur, secara bertahap bergegas menuju sungai darah tidak jauh dari sana. Aliran sungai darah yang deras sangat bau, kabut darah memenuhi udara, dan bau mayat melayang ke hidung semua orang, sungguh membuat orang ingin memuntahkan makanan semalamnya. Di mana saya bisa melarikan diri jika saya tidak melompat? Seorang kultivator yang terluka parah tidak dapat lagi bertahan dan menjadi orang pertama yang melompat ke dalam aliran sungai darah, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Begitu dia jatuh ke sungai, bayangan besar mengalir keluar dari sungai darah. Cakar hantu sebesar piring gerindra menyambar penggarap itu, memotong pinggangnya di sungai, dan kemudian tenggelam ke dalam sungai darah. Ini benar-benar pemandangan yang sangat menakutkan dan menakutkan. Semua orang takut. Pemandangan ini sangat menakutkan sehingga mereka bahkan tidak melihat apa itu. Mereka hanya melihat cakar hantu besar yang selalu menakutkan. Kota mati adalah sangat menakutkan. Hembusan angin gelap bertiup tinggi di langit, dan ribuan kerangka burung masih menukik untuk menyerang semua orang, tapi tidak ada yang berani mencoba melompat ke sungai darah. Pada saat ini, bahkan Xiao Chen, Liu Mu, dan pedang iblis Dugu terluka, dan jika Yan Qingcheng dan Liu Ruyan tidak dilindungi oleh wanita dalam kabut warna-warni, mereka pasti sudah mati sejak lama. Xiao Chen merasakan deja vu karena suatu alasan terhadap wanita misterius yang bisa menampilkan hukum waktu ilahi, tetapi saat ini dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak. Hantu jahat yang bisa terbang di udara menempatkan dia dalam bahaya. Dalam situasi ini, Sansu pembunuh dewa miliknya menjadi semakin mahir, dan dia mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Cahaya ilahi yang menyala-nyala terus merobek udara, dan bangkai burung kerangka yang hancur berserakan di sekelilingnya, sepotong besar. Boom, boom, boom. Bumi bergetar, dan bangunan di dekat sungai darah berguncang. Sesuatu yang sangat besar di kejauhan datang ke arah sini, menimbulkan bayangan besar. Tanah bergetar dengan setiap langkah. Ini benar-benar iblis raksasa yang menakutkan, tingginya 30 meter. Tubuh berbentuk manusia ditutupi sisik tulang putih. Hanya tengkorak yang tidak bersisik. Lapisan daging kering dekat dengan tengkorak, tipis dan tipis. Jarang rambut kuning bergoyang tertiup angin pada kulit kering di atas kepalanya, dan dua sinar merah darah bersinar dari rongga mata tengkorak yang dalam, membuatnya tampak sangat galak. Di ujung tulang punggungnya terdapat ekor raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter, juga ditutupi sisik tulang, mirip ekor buaya yang berukuran besar. Saat dia berjalan ke depan, tanah berguncang hebat, dan aura tak menyenangkan menyebar luas. Beberapa burung kerangka di dekatnya ketakutan dan terbang tinggi ke langit. Bagi Xiao Chen dan yang lainnya, ini seperti malam hujan ketika rumahnya bocor. Ribuan burung tengkorak telah menempatkan mereka dalam situasi putus asa, dan kedatangan hantu jahat sebesar itu akan membuat mereka semakin sulit untuk bertahan hidup. Asteris. Pedang iblis Dugu yang sombong tidak bisa menahan umpatan, karena dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia merasa kematian sudah dekat, dan sekarang sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Mati, tidak bisa hidup lagi, keluh seseorang. Memang benar, dalam situasi ini, sungguh menyedihkan. Saat membunuh burung kerangka yang menukik, Xiao Chen masih memperhatikan semuanya dengan tenang, menghadapi kematian. Dia tidak memiliki rasa takut yang seharusnya dia miliki, tetapi merasa sedikit menyesal karena dia tidak bisa pergi ke benua abadi.
Apakah kamu akan mati di kota kuno seperti ini? Masih sedikit menyesal dan tidak mau. Tanah berguncang hebat, dan iblis setinggi 30 meter telah berjalan mendekat. Bayangan besar muncul di tanah, dan dia menginjak-injak semua orang dengan wajah ganas. Oh, tiba-tiba, naga itu meraung, dan cahaya keemasan menyilaukan meledak di udara. Bab 96 Raja Naga Ungu. Di tengah kota kuno, para naga liar yang sedang menyerang monumen suci sepertinya menemukan sesuatu yang tidak biasa di kawasan ini. Seekor naga Raja Singa dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya bergegas mendekat. Di kejauhan, dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya keemasan dalam jumlah besar. Cahaya yang terik membuat para penggarap tidak bisa membuka mata. Raungan hantu yang melengking terdengar. Ratusan kerangka burung hancur tubuhnya di udara, lalu jatuh, bulu hantu beterbangan di langit. Menari di seluruh langit, menghadapi naga Raja Singa dalam garis keturunan bangsawan klan naga, semua burung kerangka terbang ketakutan, dan iblis di ketinggian 30 meter juga ditekan dan dihentikan di jalurnya. Raja Singa Naga meraung lagi. Hujan cahaya keemasan menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti iblis yang tinggi, sama menakutkannya dengan cahaya pedang yang tidak bisa dihancurkan, sehingga hantu jahat yang sangat besar itu harus segera mundur untuk menghindarinya. Tetapi, Lion King Dragon sepertinya tidak membiarkannya pergi. Tiba-tiba menukik ke bawah. Cahaya keemasan besar menembus kehampaan seperti kilat. Semua orang merasa matanya kabur. Kemudian terdengar suara, letupan, yang keras, dan ombak di sungai darah naik ke langit, dan iblis besar itu disapu ke dalam sungai darah oleh Raja Naga Singa. Dalam jeritan melengking para hantu. Darah di sungai sepertinya mendidih. Iblis sedang berjuang keras. Sepertinya roh jahat sedang menarik tubuh besarnya ke dasar sungai, menyebabkan gelombang darah melonjak. Akhirnya, ia menjadi tenang, dan monster setinggi 30 meter itu terdiam di sungai darah. Lion King Long menatap dingin ke arah para pembudidaya muda di udara. Namun pada akhirnya tidak ada pembunuh yang terbunuh. Tujuan utama dari kesibukannya di sini adalah untuk membunuh roh jahat. Akhirnya, Raja Naga Singa yang agung memancarkan cahaya keemasan terang dan berlari di udara menuju pusat kota kuno. Tak jauh dari situ, 3 kerangka perlahan mulai merakit kerangkanya sendiri dan menggerakkan persendiannya. Para pembudidaya yang masih hidup sepertinya telah bermimpi, bertahan dalam situasi putus asa, membuat semua orang penuh energi. Kegembiraan, namun senyuman mereka yang belum sempat mekar membeku dalam sekejap, karena aura tragis dan jahat kembali mendekat ke sini. Raja Guangdarikin, Raja Yama, dan Raja Samsara bergerak sangat cepat pada saat ini, dan menyusun kerangka itu dengan klak. Lalu dia bergegas ke sisi Xiao Chen dalam beberapa saat. Di kejauhan, lebih dari 50 tentara Yin yang mengenakan baju besi kuno mendekati daerah itu selangkah demi selangkah. Meski tombak perunggu kuno dan tombak besi di tangannya sudah berkarat, tapi itu mengandung aura pembunuh yang mencapai langit dan bumi. Seolah-olah dia bersumpah untuk melakukan pembantaian bahkan di hadapan Raja Naga. Dan di belakang prajurit Yin, ada 50 prajurit surgawi. Mereka juga mengenakan baju besi kuno. Ini memberi orang perasaan perubahan yang tak terbatas. Seperti fosil purba, niat membunuh yang sama melonjak ke langit. Semua orang tidak tahu seberapa kuat prajurit surgawi itu, tetapi mereka telah merasakan kekuatan prajurit Yin,
dan sekarang begitu banyak prajurit Yin yang datang bersama dengan prajurit surgawi. Mereka tidak bisa berkelahi di jalanan sama sekali. Dan mata para prajurit surgawi dan prajurit Yin ini sangat jernih. Ini menunjukkan bahwa mereka waras. Ini jauh dari sebanding dengan prajurit Yin yang mereka bunuh sebelumnya. Sangat mungkin salah satu dari prajurit surgawi dan prajurit Yin ini dapat memusnahkan mereka. Xiao Chen merasa emosional. Ini benar-benar kota mati, bahkan para dewa pun terjebak di dalamnya. Anda mungkin tidak bisa keluar dengan lancar. Lari, teriak seseorang. Semua orang bergegas maju di sepanjang jalan kuno. Menghadapi begitu banyak tentara surgawi dan kegelapan. Melawannya sama saja dengan bunuh diri. Tidak hanya tentara surgawi dan gelap yang mendekat. Burung kerangka yang disebarkan oleh Lion King Dragon juga berkumpul bersama. Terbang menuju area ini lagi, bahkan ahli mantra dan guru spiritual harus terbang di ketinggian rendah. Jika tidak mereka akan diserang oleh ratusan burung kerangka. Xiao Chen dan yang lainnya sedang berlari di jalan-jalan kuno. Pada saat ini, itu benar-benar pelarian hidup dan mati. Meskipun tentara Yin dan tentara surgawi tidak berjalan cepat, tapi tampaknya memiliki kekuatan magis yang menyusut menjadi 1 inci. Semakin dekat dengan mereka, semakin banyak kerangka burung di langit, telah mengumpulkan ratusan dari mereka dan melancarkan serangan lagi terhadap Xiao Chen dan yang lainnya. Dari waktu ke waktu, roh-roh jahat yang diselimuti kabut hitam keluar dari gang. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka semua berkumpul dan mengejar Xiao Chen dan yang lainnya. Daerah tengah. Monumen suci itu bergetar hebat. Seluruh kota kuno sedikit berguncang. Saat ini, banyak pintu rumah kuno mulai berderit. Ini pertanda buruk, sepertinya makhluk jahat yang tidak bergerak di rumah kuno itu akhirnya datang. Pada saat yang sama, suara gemetar terdengar dari jalanan lebar di kejauhan, seolah-olah ada banyak hantu jahat berukuran besar berlarian. Saat ini, kota kuno dipenuhi dengan roh jahat. Bau kematian menyebar di udara. Semua roh jahat menjadi gelisah. Xiao Chen dan yang lainnya merasa berada dalam situasi putus asa. Jika ini terus berlanjut, kemana mereka bisa melarikan diri? Tidak akan lama lagi mereka akan dimusnahkan. Raungan naga kekanak-kanakan datang. Itu benar, hanya kekanak-kanakan. Jelas itu adalah naga kecil yang mengaum. Kilatan cahaya ungu. Seekor naga kecil yang panjangnya lebih dari 1 meter bergegas mendekat, dikelilingi oleh awan ungu. Ini sangat mirip dengan ruangan legendaris. Setiap orang telah dibawa ke area dekat monumen suci oleh Raja Naga Ungu Muda. Tentu saja, yang disebut terdekat mengacu pada area di mana cahaya energi tidak dapat mempengaruhi area tersebut. Cahaya berkedip-kedip di depan. Buddha, Bagua Kuningan, Del masih membombardir monumen suci tersebut. Ada banyak naga liar di dalamnya langit. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.